Nggak ada dia bilang, saya punya utang bayarin ya. Kenapa antum ketawa? Bagaimana fulan? Wah, parah pokoknya. Lewat aja nggak pernah salam, nggak pernah berbagi. Kalau kita kirimin makanan kembali piring kosong. Enggak yang begitu? Kok ketawa lagi? Berarti banyak sekali cambuknya hari ini. Hujan disuruh turunkan di kebunmu, yang lain tidak kena hujan ini, cuma dia saja. Maka dia mengatakan rahasianya. Mau dengar nggak? Kamis depan aja. Setiap kali antum mendapatkan nikmat, kalau mau selalu ya grafiknya itu naik terus nikmat itu, maka ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke hubungan dengan tetangga, bab baru. Ya. Bab nomor 55, wasiat Jibril alaihissalam tentang tetangga. Hadis pertama dalam bab ini adalah nomor 101. Kata Imam Bukhari rahimahullah, Ismail bin Abi Uwais mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Yahya bin Sa'id, ia berkata, Abu Bakar bin Muhammad mengabarkan kepadaku dari Amrah an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala Jibril sallallahu alaihi wasallam saya disebutkan ya, ma zala Jibril alaihi salam yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril alaihissalam terus saja berwasiat kepadaku tentang tetangga hingga aku mengira bahwa Jibril akan menetapkan warisan baginya. Seperti biasa akan saya rincikan dulu. Tetangga teman-teman adalah orang-orang yang tinggal dekat rumah kita. Sebagian ulama ada yang menyebutkan ada istilah tetangga dekat, ada istilah tetangga jauh. Ya. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang masalah ada tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat adalah yang paling dekat pintunya dengan rumah kita. Itu sesuai dengan hadits Bukhari juga. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya saya berbagi dengan tetangga, siapa yang paling berhak untuk saya berikan? Kata Nabi SAW, yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumahmu. Gitu kan? Ini menandakan istilah tentang tetangga terdekat. Jadi siapapun yang paling dekat ya rumahnya dengan kita, atau satu komplek misalnya seperti komplek ini, semua diistilahkan dengan tetangga. Ada makna yang kedua, makna lebih luas. Tetangga adalah diistilahkan siapapun yang berada satu kota. Dan itu diambil dari perkataan Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Atha ini salah satu ulama tabi'in, salah satu ulamanya Mekah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu guru utamanya beliau. Ini sahabat yang mulia. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah datang ke Mekah untuk umrah. Lalu penduduk Mekah pada ngeroyokin Abdullah bin Umar untuk bertanya hukum. Kata Abdullah bin Umar, saya heran kepada kalian hai penduduk Mekah. Ngapain kalian datang bertanya kepada saya sementara di sisi kalian ada Atha bin Abi Rabah? Artinya orang ini punya kedudukan yang luar biasa, gitu kan? Sampai-sampai Abdullah bin Umar memujinya, mengatakan tidak usah tanya saya, tanya aja dia, sudah cukup. Padahal dia tabi'in, ini sahabat, gitu kan? Atha bin Abi Rabah ini pernah datang kepada seorang khalifah, Hisham bin Abdul Malik. Jadi dia naik keledai, datang jauh-jauh dari Mekah menuju ke negeri Syam. Kalau sekarang saja naik pesawat cukup jauh. Kalau dari Jeddah menuju ke negeri Syam 3 jam, 2 jam, 3 jam naik pesawat. Zaman dulu itu orang perjalanan Mekah negeri Syam sebulan dengan kuda tercepat. Kalau naik keledai itu bisa 2 bulan. Lambat sekali. Tapi Atha bin Abi Rabah terkenal dengan kezuhudannya. Tidak pernah sama sekali dia datang ke satu tempat walaupun jauh atau dekat kecuali memang hajat orang lain, bukan hajat dia. Datanglah dia ke istananya khalifah. Begitu dia tiba, ada bersamaan kereta kencana datang. Orang kaya raya. Ternyata di atasnya seorang ulama juga namanya Atha al-Khurasani. Dua-duanya namanya Atha. Ini orang Mekah, ini orang Khurasan dari wilayah Persia. Di kereta kencana ini kebetulan Atha al-Khurasani memang orang kaya raya. Ada anaknya laki-laki. Maka anaknya menceritakan, dia mengatakan, saya belum pernah melihat ayah saya turun menyalami orang, kecuali pada saat saya melihat orang itu. Tapi dia tidak tahu siapa orang ini. Ada seseorang digambarkan sama dia. Badannya kurus, kulitnya hitam, matanya satu rusak, kakinya pincang, imamanya besar,
bajunya kusut, dia naik keledai dan pijakan kaki pelananya untuk naik itu dari kayu. Dia miskin sekali. Maka anaknya Atha al-Khurasani ini tertawa melihat keadaannya Atha bin Abi Rabah. Maka dia bilang, waktu saya tertawa, lalu ayah saya marah, menghardik saya mengatakan, kenapa kau tertawain orang? Apalagi kau tidak tahu siapa dia. Maka dia bilang, siapa dia ayah? Ayahnya bilang belum jawab. Ayahnya turun, lalu salaman sama Atha bin Abi Rabah. Pelukan, mereka saling tahu sama-sama ulama. Cuma yang satu kaya raya, yang satu ini memang keadaannya sederhana sekali. Maka setelah kembali, ditanya oleh anaknya, siapa ini ayah? Anda begitu hormati, belum pernah saya lihat Anda turun salaman dengan orang. Baru kali ini. Dia bilang, kamu tidak tahu? Ini adalah Atha bin Abi Rabah, ulamanya tabi'in. Jadi tabi'in aja sudah ulama, ini ulamanya tabi'in. Jadi gurunya para ulama. Maka dia bilang, saya sudah dengar nama agungnya Atha bin Abi Rabah, tapi saya tidak sangka orangnya seperti ini. Tapi subhanallah, Allah SWT memuliakan orang dengan ilmunya, gitu kan? Bukan karena fisiknya. Dan ini luar biasa. Kisah Atha bin Abi Rabah ini banyak sekali. Orang bisa ambil pelajaran bagi orang yang diuji oleh Allah SWT punya kekurangan fisik, paras wajah, sering ulang-ulangi kisah Atha bin Abi Rabah. Karena dia hafal Al-Quran, dia menjadikan Masjid Haram itu belasan tahun itu sebagai rumahnya, tempat dia belajar. Dia dulu hamba sahaya, budak. Tapi karena tuannya perempuan di Mekah lihat, ini anak ini dia bagi 3 waktunya. Sepertiganya belajar untuk ilmu, sepertiganya dia kerja buat tuannya, sepertiga dia gunakan untuk ibadah. Kadang-kadang lagi kerja, orang-orang Mekah pada datang tanya hukum. Maka di musim haji, tuannya naik di atas batu, lalu teriak, mengatakan, hai muslimin, ya, saksikanlah, saya membebaskan keterbudakannya Atha bin Abi Rabah karena Allah dan juga untuk muslimin. Akhirnya dia beribadah kepada Allah SWT. Yang jelas, Atha bin Abi Rabah ini mau masuk ke istana. Atha al-Khurasani juga mau masuk. Maka masuklah akhirnya berdua. Kata Atha al-Khurasani kepada anaknya, kamu tunggu di sini. Kami akan masuk berdua. Ringkas cerita sudah ketemu di dalam. Pada saat keluar, anaknya Atha al-Khurasani nanya ayahnya, ayah, ceritain apa yang terjadi di dalam. Kata Atha al-Khurasani, ini kisahnya. Dia mengatakan, demi Allah wahai anakku, kalau bukan karena Atha bin Abi Rabah, saya tidak akan dimasukkan ketemu khalifah. Jadi orang tadi yang kau lihat kekurangan fisik itu, ya itu pincang kakinya, badannya kurus, kulitnya hitam, bajunya kusut. Kalau bukan karena dia, saya tidak bisa masuk ketemu khalifah. Dan apa kau tahu anakku apa yang terjadi? Pada saat pintu istana dibuka, Khalifah Hisham lihat dari jauh yang masuk Atha bin Abi Rabah. Dia berdiri dari singgasananya jalan menjemput Atha bin Abi Rabah. Belum pernah Khalifah turun jemput orang secara khusus. Orang datang yang salaman, yang cium kepalanya, ya, yang peluk Khalifah itu iya. Tapi tidak dia datang. Orang pun yang di situ semua tidak tahu siapa Atha bin Abi Rabah. Zaman dulu tidak ada foto. Orang nggak tahu, orang cuma dengar namanya. Begitu mau di depan pintu masuk, kata Atha al-Khurasani, saya dipersilahkan duduk di kursi yang dekat dengan pintu gerbang. Kemudian Atha bin Abi Rabah dipegang tangannya sama Khalifah Hisham. Dia setiap kali dia mau duduk di satu tempat, ditarik tangannya. Hahuna Aba Muhammad, sini loh ayahnya Muhammad. Ditarik tangannya terus sampai ke singgasana. Dan disuruh duduk bersebelahan sama Hisham. Orang-orang semua dalam majlis, bajunya bagus, penampilannya bersih, di majlisnya raja, gitu kan. Kaget dia tuh orang ini, siapa orang ini? Kulitnya hitam, badannya kurus, kumuh begini bajunya, tapi Khalifah tunduk betul nih. Maka tiba-tiba dikatakan oleh Hisham, wahai abah ayahnya Muhammad, karena ayah anaknya Atha bin Abi Rabah yang pertama namanya Muhammad, dipanggil ayah Muhammad. Wahai ayahnya Muhammad, apa kira-kira gerangan anda datang ke sini? Maka dia bilang, ada hajat muslimin wahai Amir Mu'minin. Bukan hajat dia, hajat muslimin. Apa hajat itu? Sampaikan. Lalu di sini, ini saksi bahasan kita sebenarnya, nanti saya akan lanjutkan kisahnya. Dia bilang, penduduk Mekah, kata Atha bin Abi Rabah, ini dijadikan sebagai hukum oleh sebagian ulama. Penduduk Mekah, tetangganya Allah. Kita akan bahas masalah tetangga ya. Penduduk Madinah, tetangganya Rasulullah SAW. Ini subhanallah, ulama itu kalau bicara teman-teman, kalimat-kalimatnya pun bisa jadi hukum gitu. Jadi yang dia maksudkan di sini adalah, karena ada Ka'bah di Mekah, maka semua penduduk Mekah yang punya rumah tetangganya Allah. Faham maksudnya? Berarti satu kota itu tetangga. Dan penduduk Madinah tetangga Rasulullah SAW. Karena walaupun Rasulullah meninggal, rumahnya masih ada, kuburannya masih ada. Berarti semua penduduk Madinah tetangga Nabi.
Ini untuk mengangkat kadar penduduk Mekah sama Madinah. Dia mengatakan, mereka belum menerima atayah mereka. Tahu atayah nggak? Hah? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Suatu masjid nggak ada yang tahu. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ada pemerintah Islam, kalau ada pemerintah menerapkan hukum Islam, maka yang diterapkan itu ada atayah namanya. Apa itu atayah? Pendapatan negara, ya. Setelah dikeluarkan kebutuhan dasar pemerintah, itu dibagi rata ke masyarakat. Jadi kalau hukum Islam bukan kita bayar pajak, kita dibayar. Karena dianggap Allah buat kita lahir di sini, maka semua ini jadi hak kita, gitu loh. Begitu dalam hukum Islam, ada namanya hukum atayah. Nah zaman dulu tuh diterapkan itu. Penduduk Mekah sama penduduk Madinah, tahun itu belum terima bagiannya. Per kepala, mau kaya mau miskin dikasih semua. Berapapun pendapatan pemerintah dibagi rata. Dari anak kecil sampai orang tua. Maka Atha bin Abi Rabah mengatakan, penduduk Mekah, ya Amir Mu'minin, tetangganya Allah, penduduk Madinah, tetangganya Rasulullah SAW, atayah mereka tahun ini terlambat. Kasih mereka. Kalau tidak ditanggung jawab hari kiamat. Maka Hisham dengan semangat panggil gulam, panggil tukang tulisnya. Tulis sekarang. Segera antarkan atayahnya penduduk Mekah dan Madinah. Ada lagi wahai ayahnya Muhammad? Ada, dia bilang. Para mujahidin yang lagi pergi berjihad. Mereka meninggalkan keluarga mereka. Mereka juga menjaga negara kalian, menjaga agama ini. Gaji mereka terlambat. Telah sampai kepada saya keluhan beberapa istri para mujahid. Gaji mereka terlambat. Berikan gaji mereka. Tulis, hai gulam, gulam ini kayak sekretaris. Tulis, segera kasih uangnya para mujahidin. Ada lagi hai Muhammad? Ada. Banyak yang dia sampaikan, beberapa hajat tapi semua hajat muslimin. Tidak ada hajatnya dia. Enggak ada dia bilang, saya punya utang bayarin ya. Kenapa antum ketawa? Karena kebiasaan minta dibayarin utang. Enggak ada hajatnya, enggak pernah minta rumah, minta apa. Orang kalau ketemu pejabat pemerintah kesempatan nyampein kan. Ini enggak. Sama sekali semua muslimin. Mungkin ada 5-6 hajat disampaikan sama dia. Udah pas, sudah mau selesai. Hisham ini sibuk, khalifah tulis, jalankan. Ini kesempatan disampaikan ini. Kalau enggak amanah gitu kan. Maka selesai semua hajat muslimin. Hisham sempat bilang, wahai Aba Muhammad, ayah Muhammad, masih ada enggak? Dia bilang masih ada Amir Mu'minin. Dan ini lebih penting dari semuanya. Kaget. Ini tadi sudah besar luar biasa nih bobotnya. Harus bayar ini, bayar itu, bayar ini. Ada lebih penting. Dia bilang apa itu hai Muhammad? Atha bin Abi Rabah ini memang ulama penasehat. Jadi dia bukan main-main. Ada ulama teman-teman Rabbani betul. Ulama yang mendidik orang. Dia praktisi, dia punya ilmu, dia juga ingin orang lain terapkan. Ada ulama hanya datang ngomong saja. Seperti air mengalir, selesai orang faham, nggak faham terserah gitu. Ya. Ada orang gitu kadang-kadang ngajar kan. Dia datang faham nggak faham terserah. Ada orang nggak. Target setiap orang harus berubah. Beda. Mereka ulama Rabbani. Ini Atha memang begitu, maunya mendidik, makanya sibuk nasihatin orang. Dia berdiri, lalu dia pandang ke arahnya khalifah lagi duduk. Orang semua jadi heran, apa yang terjadi? Maka dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, hajat ini penting sekali. Ketahuilah, kamu wahai Amir Mu'minin, karena Hisham lebih muda dari dia. Dia bilang, kamu wahai Amir Mu'minin, telah lahir di muka bumi ini sendirian. Kamu juga beramal sekarang, baik atau buruk sendirian. Kamu nanti kalau mati sendirian, kamu akan dibangkitkan sendirian, kamu akan dihisap oleh Allah sendirian. Maka hati-hati, semua akan ada pertanggungjawabannya. Jangan terpengaruh dengan singgasanamu ini, jangan terpengaruh dengan dayang-dayang dan orang di sekitarmu. Demi Allah mereka tidak akan bermanfaat untukmu hari kiamat. Selamatkan dirimu. Setelah itu Hisham karena tersentuh nangis dia sambil dia pukulkan tongkat yang dia pegang ke karpetnya, ke permadaninya. Lalu dia mengatakan jazakallahu khairan. Artinya siapa orang yang mau datang nasihatin dengan tulus seperti ini, ngingatin masalah akhirat. Orang kalau datang ke presiden, ke raja, walaupun sudah salah nggak apa-apa deh, nggak mau ditegur. Yang penting proyeknya masuk. Ini enggak, dia nggak bilang apa-apa. Lalu Atha bin Abi Rabah, kata Atha al-Khurasani yang menceritakan anaknya tadi, dia bilang demi Allah setelah itu Atha bin Abi Rabah berdiri lalu keluar dari majelis, tidak minum seteguk air pun, nggak ada minum air. Ini kita pergi acara perkawinan saya sibuk makan ini makan itu, apalagi di Istana Merdeka sibuk cari makanan ini.
Dia satu teguk air pun tidak minum. Datang 1-2 bulan perjalanan hanya untuk masalah muslimin dan nasihati khalifah demi kebaikan. Kata Atta al-Khurasani, demi Allah, Atta bin Abi Rabah keluar dari istana khalifah tidak minum seteguk air pun. Pas di pintu gerbang dikejar oleh sekretarisnya khalifah, dibawa satu kantong uang banyak. Ini dari Amir Mukminin buat anda. Kata Atta bin Abi Rabah, saya datang karena Allah, bukan karena ini. Kembalikan kepada Amir Mukminin. Pulang dalam kondisi miskin, susah. Itu kan, yang penting hajat muslimin sudah selesai. Ini kisah tentu bukan sedang jadi target kita, tetapi ada sebuah hukum yang kita ambil dari perkataan beliau, yaitu penduduk Mekah adalah tetangganya Allah, penduduk Madinah adalah tetangga Rasulullah SAW. Dari sini juga keluar definisi masalah tetangga. Jadi ada tetangga yang dekat, yang terdekat pintunya, dan ada juga yang dianggap tetangga kalau tinggal dalam satu wilayah bersama-sama. Tetangga ini teman-teman punya hak yang sangat besar dalam agama kita. Baik tetangga itu punya hubungan kerabat sama kita atau tidak. Baik kita kenal atau tidak. Seagama atau tidak. Jadi bukan karena tetangga kita Nasrani matiin aja listriknya. Kan Nasrani. Tidak boleh. Tidak boleh. Seorang muslim tidak melakukan itu. Bahkan perbuatan buruk tetangga kalau kita bersabar dengannya pahalanya besar. Nabi SAW di Mekah itu tinggal di rumahnya Khadijah. Khadijah tinggal di komplek elitnya. Ya mungkin kita di Jakarta di Menteng, di Mekah. Sebelahnya itu toko-toko Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kayanya Mekah semua. Nabi SAW kalau mau keluar pagi, itu mereka sepakat semua orang-orang kafir ini sampahnya ditaruh di pintu rumah. Sampah kotoran semua ditaruh di situ banyak. Dan tidak ada celah untuk jalan kecuali harus menginjak kotoran itu karena terlalu banyak. Tapi Nabi SAW keluar melihat sambil senyum. Dikumpul oleh Nabi SAW sampah itu. Dan mereka lihat ini, orang-orang kafir ini lihat, dikumpul. Lalu beliau hadap kepada mereka mengatakan, beginikah kalian bermuamalah dengan tetangga? Akhlak yang bagus sekali. Kalau antum gimana itu? Pas tetangga taruh sampah, ini orang nggak tahu diri. Ini, itu, segala macam. Nah. Nabi SAW cuma senyum mengatakan, beginikah kalian bermuamalah dengan tetangga? Sehingga akhirnya mereka malu sendiri. Nggak diulangi lagi sudah. Karena Nabi tidak balas keburukan dengan keburukan. Kalau ada orang yang memancing emosi kita teman-teman dengan ghibah, dengan fitnah, kalau antum respon, dia gembira karena targetnya itu. Memang target kita jengkel. Tapi kalau antum tidak peduli, ya sudahlah, ini pahala buat saya. Semoga Allah kasih hidayah. Itu bumerang yang besar buat dia. Paham gak ini? Benar. Allah jadi saksi ya. Oh, saya masih mau nagih satu utang dulu. Sudah tulis jalur nasab belum? Itu utang antum ke saya. Harus dibayar. Baik, jadi tetangga ini teman-teman punya hak secara syar'i, baik muslim ataupun non-muslim. Ya. Muamalah yang baik dengan mereka, itu sampai dalam hadits ini kata Nabi SAW, Jibril setiap kali datang ketemu aku, setiap ketemu, selalu mewasiatkan, hai Muhammad, sampaikan ke umatmu berbuat baik sama tetangga. Terus saja Jibril mengatakan, sampai saya kira akan keluar hukum nanti tetangga dapat warisan. Dapat warisan berarti seperti orang punya nasab. Tapi tentu tetangga tidak dapat warisan ya. Cuman saking seringnya diingatkan oleh Nabi SAW, oleh Jibril AS, maka Nabi SAW mengira akan ada warisan. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh, masih beberapa bab ke depan masalah tetangga ya. Kita baca dulu kandungan hadis dalam hadis ini. Dikatakan penjelasan tentang besarnya hak tetangga dan keutamaan berbuat baik kepadanya. Apapun sifatnya. Memberikan makanan, menegur, tegur sapa, ya, membantu kalau dia lagi butuh bantuan, mengantarnya ke rumah sakit misalnya, membawa barangnya, membantu apa sajalah yang berhubungan dengan masalah tetangga, karena mereka orang yang paling terdekat. Kalau terjadi sesuatu, naudzubillah, rumah kebakaran, kita lagi safar, yang mereka yang bisa membantu kita, tetangga orang yang terdekat, gitu kan? Bahkan tolok ukurnya, kalau orang itu mau dianggap baik atau tidak, tanya tetangganya, baik nggak dia? Kalau tangganya bilang, oh bapak itu Masya Allah, luar biasa kalau lewat tegur kami, ya, tegur sapa, kemudian sering berbagi, orang tahu. Tapi kalau begitu, bagaimana fulan? Wah, parah pokoknya. Lewat aja nggak pernah salam, nggak pernah berbagi. Kalau kita kirimin makanan kembali piring kosong. Kenapa ketawa? Tahu diri. Kalau dikasih sesuatu sama tetangga, balikin piring juga ada isinya. Ini terima selalu ada isinya, kembali kosong terus.
Kemudian yang kedua, boleh berharap besar untuk mendapatkan kemurahan hati jika mendapatkan banyak nikmat, ya. Artinya teman-teman, termasuk bentuk syukur kepada Allah SWT kalau kita punya nikmat kita berbagi, dan orang-orang yang terdekat punya hak itu, termasuk tetangga, baik itu makanan, pakaian, apa saja. Ya, kita mengirim kepada tetangga. Bahkan ada sebuah kaidah syar'i penting. Ya, dalam masalah fikih, al-jaru ahaqqu bisaqabati jari. Tetangga lebih berhak terhadap penawaran tetangganya. Jadi kalau dalam hukum agama, kalau bapak ibu mau jual rumah, mau jual mobil, tetangga dulu ditawarin. Saking pentingnya hak mereka. Kalau mereka sudah tidak mau, baru antum tawarkan ke orang lain. Tetangga dulu. Saya mau jual rumah saya, mau beli enggak? Kiri kanan, depan ditanya. Saya mau jual mobil, mau jual motor. Kalau mereka sudah tidak mau, baru antum tawarkan ke orang lain. Dengan niat menerapkan hukum syariat, dapat pahala itu. Saking besarnya hak mereka sampai mereka yang kita tawarkan terlebih dahulu. Dan termasuk teman-teman cara di poin kedua ini, cara untuk mempertahankan nikmat. Setiap kali antum mendapatkan nikmat, kalau mau selalu ya grafiknya itu naik terus nikmat itu, maka ingat di setiap nikmat itu ada haknya Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan di jalan Allah. Ya. Keluarkan jalan Allah, berapapun nilainya. Misal Allah SWT berikan kepada kita handphone baru, mau bagus beli handphone lagi yang lain, kasih juga orang susah, walaupun nilainya mungkin belum bisa mencapai sama. Kita beli baju sebagai tanda syukur, kita berikan juga baju kepada orang yang baru. Kita makan di restoran enak, beli porsi yang sama, kasih juga kepada orang susah, kasih tukang parkir, kasih orang susah, porsi yang sama. Itu nanti grafik nikmatnya selalu naik, gak akan turun. Yang jadi masalah sering grafik nikmat kita turun, drop, bangkrut usaha, ya apalah macam-macam cobaan datang karena setiap ada nikmat kita nggak pernah memberikan jatah di jalan Allah dari nikmat itu. Ada sebuah hadits Bukhari teman-teman, disebutkan oleh Nabi SAW, ada dua orang di zaman dulu sebelum kita, ya, dari kisah Bani Israel, dua-duanya orang saleh nih. Kebetulan kebunnya bersebelahan, kebun mereka bersebelahan. Maka Nabi SAW mengatakan, yang punya kebun, yang pertama, itu melihat lagi musim kemarau nih, peceklik, panas. Orang-orang petani tahu, dan pekebun tahu kalau butuh air banyak. Maka lewat di atas kebunnya dia, awan. Dan dari awan itu keluar suara, kata Nabi SAW. Ini hadis Bukhari. Suara itu terdengar oleh pemilik kebun yang pertama. Dia mengatakan, atau suara itu mengatakan, awan ini bawalah ke kebunnya si fulan, tetangganya dia, dan turunkan air buat kebunnya. Lalu awan itu jalan, dilihat sama dia, jalan terus turun hujan di sebelah. Dia punya kebun di sebelahnya, gak kena hujan. Maka dia pun pergi ke sebelah, diikutin sama dia. Dilihat hujan lebat di tetangganya. Dia tanya, apa yang kau lakukan dengan kebunmu? Sampai tadi saya dengar suara dari awan ini, hujan disuruh turunkan di kebunmu, yang lain tidak kena hujan ini, cuma dia saja. Maka dia mengatakan rahasianya. Mau dengar gak? Kamis depan aja. Saya mau sampaikan sekarang tapi diamalkan. Janji. Allah jadi saksi. Karena ilmu kalau cuma didengar percuma kalau tidak diamalkan. Maka dia mengatakan, hasil kebunku aku bagi 3. Bukan modalnya ya, hasilnya saja. Hasil panen kebunku aku bagi 3. Sepertiganya, yang paling pertama disebutkan, aku sedekahkan. Jadi kalau teman-teman terima gaji 2 juta, siap nggak sepertiganya kasih dulu orang miskin? Terlalu besar Ustaz. 10% aja susah. Dipotong saja untuk sedekah 2,5% susah gitu. Apalagi mau sepertiga. Sepertiganya paling pertama saya sedekahkan dulu, langsung di jalan Allah. Sepertiganya saya kembalikan ke modal usaha saya, sepertiganya saya pakai untuk biaya keluarga saya. Karena dia bagi 3 begitu, dia tahu semua nikmat ada hak Allah situ, berapapun yang dia bisa keluarkan, maka Allah SWT berikan hujan di waktu musim peceklik. Dan ini grafiknya teman-teman, ini rahasianya grafiknya naik. Yang saya heran ini, kita udah tahu teori syar'i, sedekah itu resep kekayaan. Kenapa masih belum diamalkan? Kadang-kadang kita heran dengan orang tidak mau bersedekah dan masih negosiasi sama syaitan. Tidak boleh negosiasi sama syaitan. Ada orang miskin minta, kayaknya itu anak pinjaman. Dia masih kuat tuh, ya. Dia masih kuat, pura-pura kali. Ya.
Apalah, kira-kira apa lagi bisikannya coba? Yang biasa digoda syaitan mana? Yang lucu kita iakan. Oh iya kayaknya. Padahal syaitan targetnya supaya waktu itu tidak dicatat amal sedekahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita sudah buka dompet mau keluarin duit nih, ada 5.000, ada 50.000, ada 100.000. Syaitan bilang 5.000 aja. Jangan, tidak boleh negosiasi. Ambil 100.000 kasih. Mulai sekarang belajar teman-teman. Yang belum pernah sedekah dengan jumlah tertentu yang dia masih mampu, coba sedekah dengan jumlah itu. Misal, antum selama ini 2.000 terus, ya. Ternyata pendapatnya bisa, antum bisa keluarin 20.000. Coba sekarang dengan 20.000. Bisa 100.000, belum pernah dicoba, coba 100.000. Belum pernah 1 juta, coba 1 juta. Yang kaya raya 100 juta, coba nilai yang belum pernah. Nanti datang juga yang besar. Makin besar kita berikan, ya. Kalau makin besar keran kita buka di jalan Allah, Allah akan berikan limpahan rahmatnya yang luas. Ini resep sederhana ini. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, itu melimpah hasil panen kebunnya teman-teman, sepanjang tahun tidak pernah berhenti kurmanya, sampai kaya raya melimpah-limpah. Ternyata kata kuncinya satu, tiap hari dia panggil anaknya yang paling tua namanya Qais. Terkenal dia sama anaknya, ini orang yang karam, mulia sekali. Dia bilang sama anaknya, nak, bantu ayah habisin uang ini sedekah. Bantu ayah habisin uang ini sedekah. Silakan kau kasih siapa saja, yang penting jalan Allah. Tiap hari ayah sama anak ini ambil dari hasil penjualan kurma, bagi-bagi, buka pintunya. Setiap hari ada orang naik di atas rumahnya teriak, wahai penduduk Madinah, siapa yang mau butuh, kalau kita kayak sembako sekarang, siapa yang butuh kebutuhan pokoknya silakan ambil. Minyak saminnya, gandumnya, kurma, ambil silakan, berapa saja, nggak dibatasi. Jadi tiap hari itu rumahnya terbuka, antri orang ambil semua makanan, tiap hari, nggak pernah habis. Bahkan ini mendatangkan berkah ke kebun, dia tidak pernah putus buahnya sepanjang tahun. Pohon-pohon kurma setahun sekali kurma panen, tapi ini subhanallah sepanjang tahun berbuah terus dan melimpah terus. Orang kadang-kadang tidak berpikir efek itunya. Orang berpikir seperti kapitalis, saya ngeluarin kurang 1 juta, saya keluarin 250.000, berarti uang saya sisa 750. Itu hitungan kapitalis itu. Hitungan Islam tidak begitu. Itu kita keluarin 250.000, ya, misalnya dari 1 juta masih ada 750.000. Sebenarnya ini 250.000 ini sudah berlipat ganda minimal 10 kali lipat. Itu sudah 2,5 juta. Karena Allah janjikan setiap amal soleh dipergandakan menjadi 10 kali lipat. Dalam Al-Quran Allah bilang itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal baik itu, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Itu ayatnya. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas 10 kali lipat. Sampai pernah satu kali datang keuntungan 80.000 dirham. Mahal, banyak sekali uang ini. Ya, miliaran kalau kita uang Indonesia. Yang sekarang uang kita. Di zaman datang, lalu Sa'ad bilang sama anaknya, kita apain duit ini? Apa ini maksudnya kita habisin? Bagaimana caranya ini? Supaya cepat habis, jangan nginap. Hari ini harus habis. Kata anaknya, ayah kita buka aja pintu utang. Baik, teriak di atas rumah. Siapa penduduk Madinah yang butuh utang datang saja. Datanglah orang, ambil 5.000, ambil 3.000. Lalu mereka sepakat. Jatuh tempo kapan? Akhir bulan. Baik, dibayarin dulu dalam akhir bulan dalam bentuk utang. Lalu anak sama ayah sepakat. Begitu mereka datang akhir bulan, katakan sudah tidak ada utang kalian. Jadi begitu datang, kami mau bayar. Sudah lunas, kami tidak terima uang kami lagi. Ada nggak yang begitu? Kok ketawa lagi? Berarti banyak sekali cambuknya hari ini. Ini 10.000 aja ditagih. Kok punya utang? 10.000 sudah matanya belalak marah-marah. Luar biasa. Maka begitu polanya, luar biasa gitu. Setelah satu kali, Qais ini dia lihat gudangnya ayahnya lagi penuh, ayah lagi nggak ada, diambil sama dia. Naik di unta banyak keliling Madinah. Siapa yang butuh ambil saja, siapa yang butuh ambil saja, iklan begitu. Abu Bakar sama Umar lewat. Ini Qais ini kalau kita biarkan habis harta ayahnya nih. Ini kata Abu Bakar sama Umar ini, mertua Nabi yang siapa tidak kenal namanya gitu loh. Ahli surga di jaman surga, bilang begitu. Rupanya sampai berita itu kepada Sa'ad, ayahnya. Lalu Sa'ad datang di depannya Abu Bakar sama Umar dan banyak orang. Dia mengatakan, wahai penduduk Madinah, siapa yang mau menolong saya melawan Abu Bakar sama Umar? Karena dia telah mengajar anak saya untuk pelit. Padahal Abu Bakar sama Umar niatnya baik. Ini tadi ayahnya belum ada, diambil semua isi gudang, taruh di kuda, di unta,
Terus dibagi-bagiin, siapa yang mau ambil, ambil, pokoknya ambil. Maka Abu Bakar sama Umar bilang, ini anak habisin hartanya orang tuanya nih kalau begini. Orang tuanya masih nggak ada keluar, gitu kan? Maka ayahnya malah marah kepada Abu Bakar sama Umar. Wahai penduduk Madinah, sampai mau tolong saya lawan Abu Bakar sama Umar nih, ngajarin anak saya pelit. Ada nggak orang tua begitu sekarang? Anaknya bawa kertas infak sekolah, ibu ayah infak sekolah, anti aja nak. Infak 5.000, 10.000, nggak mau, bakhil. Bagaimana mau kaya ini? Pelitnya luar biasa. Ini tidak boleh ada ini. Mau diterapin nggak resepnya nih? Coba panitia masjid sebentar lihat sunduk ya. Bertambah nggak? Kalau enggak berarti bohong. Ini lewat sunduk 2.000. Minta sama Allah kesehatan, keturunan, selamat dari surga, selamat masuk surga, selamat dari neraka. 2.000. Bagaimana bisa? Wahai muslimin yang bakhil, ini penyakit jiwa, nggak boleh bakhil. Begitu kata Nabi SAW itu. Ada sahabat datang, orang-orang Badui, lalu ditanya oleh Nabi SAW, siapa pemimpin kalian? Disebut namanya, si Fulan. Kata Nabi SAW, bagaimana dia? Ya Rasulullah berwibawa, tapi bakhil. Perhitungan sekali, kepala suku tapi perhitungan, tidak loyal sama warganya gitu. Lalu kata Nabi SAW, penyakit apa yang lebih berat daripada bukhul? Penyakit jiwa itu. Bakhil, ada orang bakhil sama dirinya sendiri. Kopiahnya sudah sobek nggak diganti. Mau kena 2 tahun kotor nggak dicuci. Kenapa ini? Sejadah robek-robek. Kenapa? Masjid dekat rumah rusak, nggak ada andilnya sama sekali. Dirinya sendiri dia bakhil. Ada orang begitu. Pergi umroh mampu, cari travel yang paling murah. Biar jauh dari Masjid Haram. Kenapa? Diri sendiri bakhil. Kalau belum beli bisnis kelas, pakai hotel bintang 5, bayar, Allah ganti. Allah ganti, sudah ibadahnya enak, hotel bintang 5, busnya bagus, bisnis kelas diganti lagi lipat-lipat. Kenapa bakhil? Benar nggak ini? Allah jadi saksi loh. Saya udah sampaikan. Ilmu harus diterapkan. Jadi resep sederhana ini harus diamalkan. Nikmat kalau mau grafiknya naik, sering bersedekah. Ini resep luar biasa ini. Para sahabat dengar kisah-kisahnya di YouTube. Di YouTube itu sudah banyak ceramah saya tentang Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan banyak yang lain. Kaya raya. Kata kuncinya satu, sedekah. Sedekah terus. Tidak ada hari kemudian mereka bersedekah. Itu selalu dikerjakan. Maka ini harus poin. Dan beda teman-teman orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah dengan cara dia yang mencari sumber orang yang mau menerima sedekah, dengan dia menunggu siapa yang minta sedekah. Kalau antum nunggu seperti di komplek ini misalnya, dijaga security segala macam, nggak ada orang miskin masuk. Misal contoh, kapan antum sedekah? Keluar pun sudah langsung masuk tol. Kapan mau sedekah kalau nunggu orang? Ya? Maaf ini yang tinggal di komplek ini, saya tidak bermaksud apa-apa. Bicara secara umum gitu kan. Karena memang kalau kita mau tunggu orang datang baru kita sedekah. Kalau seminggu nggak ada datang berarti seminggu aku tuh nggak sedekah. Padahal setiap hari kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Allah turunkan 2 malaikat setiap pagi. Satu mengatakan ya Allah luaskan lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Yang satu mengatakan binasakan dia dan hartanya bagi orang yang bakhil. Ini mesti diperhatikan. Maka kita yang jemput bola keluar, cari mana nih orang yang berbulu uang, sedekahin, dan kita yang mendapatkan manfaat itu. Ya. Ini yang dimaksud dengan poin kedua. Setiap nikmat menimpa, maka untuk mempertahankannya harusnya seseorang itu mengetahui haknya Allah di situ. Termasuk ini berbagi dengan tetangga tentunya ya, makanan dan seterusnya. Yang ketiga, boleh membicarakan sesuatu yang terbesit dalam hati tentang perkara kebaikan. Ini juga pelajaran lain ya. Artinya kalau sesuatu memang terlintas dalam hati kita dan kita ingin mau menjalankannya, boleh kita berbicara selama memang kita bisa mengontrol, tidak ada riya. Misal suami bilang sama istrinya, saya sudah niat nanti kalau akhir bulan terima gaji, mungkin dari 5 juta gaji saya 3 juta saya berikan, kau 2 jutanya saya minta sedekah, saya mau sedekahkan supaya bisa begini dan begitu misalnya. Atau istri mengatakan, saya nanti mungkin mau bantu ibu saya dari ini dan itu. Jadi dia boleh menyampaikan kepada orang yang kira-kira kalau dia meninggal wasiatnya bisa dijalankan. Dan wasiat ini penting teman-teman ya, harus ada wasiat dalam hidup kita. Apapun yang terlintas di benak kita, yang kita khawatir kalau kita meninggal nanti ini menjadi masalah hari kiamat, tulis dalam bentuk wasiat. Utang antum sama siapa, pernah bermasalah sama siapa,
Ya, kita berusaha minta maaf dan mengembalikan hak-hak mereka. Tapi kalau kita meninggal tidak sempat, ahli waris tahu. Oh, dia punya utang sama fulan. Oh, pernah ada masalah sama fulan. Tolong maafin ya ibu sama ayah saya. Jadi dia bisa menyelesaikan itu. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang dari kalian terlintas di benaknya 3 hari permasalahan yang dia ingin wasiatkan kecuali dia sudah tulis. Jadi wasiat perlu ditulis ya.